Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Shinchan adalah salah satu yang kita tonton di masa kecil kita. Hari Minggu bangun pagi nonton kartun, semuanya terasa indah pada masa itu. Tidak ada masalah, tidak ada tanggung jawab, tidak ada yang harus dikerjakan setiap hari. Tidak ada deadline yang harus dikejar dan yang lainnya. Belum mengenal HP, belum mengenal sosial media, bahkan belum mengenal internet. Dan semuanya terasa bahagia ketika kita masih kecil. Tidak sama seperti yang kita rasakan ketika sudah dewasa ini. Di masa dimana anime Jepang menjadi bagian dari keseharian kita, mulai dari Doraemon, Dragon Ball, Detektif Conan, Ninja Hattori, Naruto, dan Shinchan ini adalah salah satu yang membawa kita ke perasaan nostalgia ini. Dengan humor dan kelakuan nakalnya, Shinchan, dia menggoda guru dan teman-temannya, menari dengan gaya buriknya dan berbicara dengan gaya-gaya sok dewasa. Selain itu, dia juga mengingatkan kita dengan kehidupan kita dulu. Ibunya Misae yang sering stres karena kelakuannya, ayahnya Hiroshi yang bekerja dan terus lelah setelah pulang kerja, dan adiknya Himawari yang lebih dimanjakan daripada dirinya. Mirip sekali dengan keseharian kita di waktu kecil. Dan melalui Shinchan, kita akan melakukan perjalanan waktu, kembali ke masa di mana semuanya masih sederhana. Mari bernostalgia. Video ini disponsori oleh Zen Market. Pernah nggak terpikir untuk beli barang dari Jepang tapi bingung cara belinya? Nah, disitulah Zen Market siap membantu. Solusi terpercaya untuk belanja produk Jepang. Zen Market adalah layanan belanja online atau jasa titip terbaik di Jepang yang memudahkan kita berbelanja dari berbagai marketplace dan toko online terkemuka di Jepang seperti Amazon JP, Rakuten, dan Mercari. Tidak hanya itu, Zen Market juga memberikan akses ke toko online resmi Jepang seperti AmiAmi, Surugaya, ZOZOTOWN, dan masih banyak lagi. Zen Market hadir dengan layanan komprehensif yang bikin belanja online di Jepang jadi lebih mudah. Kita bisa minta bantuan tim profesional mereka untuk mencari barang yang kita inginkan. Yang terbaik, biaya layanannya flat cuma 500 yen untuk semua website Jepang. Jauh lebih menguntungkan dibandingkan jasa titip lain yang biasanya ambil persentase dari harga barang. Hemat dan transparan. Untuk kita sebagai pelanggan Indonesia, bisa mengakses zenmarket.jp/id dengan ID untuk dapat mengakses layanan staff customer service khusus bagi pelanggan di Indonesia yang paham seluk-beluk mengimpor barang dari Jepang ke Indonesia. Untuk pembayarannya sendiri, kita tidak hanya bisa melakukannya dengan kartu kredit, tetapi juga melalui kris dan berbagai metode pembayaran lokal lainnya, seperti yang terlihat di layar. Yang lebih menarik, untuk yang menggunakan link ini, yang juga terdapat di deskripsi dan komen yang sudah dipin, kita bisa mendapatkan bonus Zen Point 1000 yen, 2 kali lipat dari bonus pendaftaran tanpa promo. Poin yang didapatkan ini nantinya bisa kita gunakan untuk membayar ongkir internasional dalam pengiriman paket dari Jepang ke Indonesia, jadi makin hemat. Jadi, kalau mau belanja produk Jepang tanpa ribet, tanpa mahal, dan full transparan, Zen Market bisa membantu. Klik link di bawah dan mulai belanja sekarang. Terima kasih Zen Market karena sudah mensponsori video ini. Episode pertama dari Shinchan menceritakan bagaimana ibu Shinchan, Misae, lupa berbelanja kebutuhan sehari-hari. Shinosuke yang kita kenal dengan Shinchan atau Shin yang masih berusia 5 tahun disuruh oleh ibunya untuk beli barang-barang tersebut. Hal yang sering kita lakukan di waktu kecil. Sebelum pergi, Shinchan menunjukkan ibunya gambar kreatifnya, seekor gajah. Ibu memberikan daftar belanja. Shinchan pergi ke toko. Jelas yang pertama terjadi adalah Shinchan pergi ke toko yang salah. Nantinya ketika tokonya sudah benar pun, dia tidak tahu berapa jumlah yang harus dibeli, jadi harus kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya malah pergi sendiri. Dan Shinchan seperti kita lanjut nonton TV. Nanti di malam hari di saat makan malam, ayah sudah pulang. Dia bertanya ibu di mana. Shinchan menjawab dia sedang berbelanja. Sekali lagi, hal yang sering terjadi. Besoknya ketika Shinchan sudah selesai berpakaian, ibunya terkejut menemukan majalah dewasa di dalam tas sekolahnya. Setelah menyikat gigi dan sarapan, Shinchan mengeluh soal makanannya. Dan ketika sudah mau pergi sekolah, dia sadar lupa topi sekolahnya. Tapi dia menggantinya dengan celana dalamnya. Ketika kelas menggambar, Shinchan mencoret-coret. Guru Midori memintanya keluar dan Shinchan malah mencari wanita cantik untuk jadi model gambarnya. Kembali ke kelas, kita dapat melihat nenek menggambar bunga, Bo menggambar bola, Toru menggambar gunung dengan langit yang nantinya dirusak oleh Shinchan. Dan Shinchan juga membuat Masao menangis karena mengomentari gambarnya. Shinchan tidak bisa menggambar pesawat dan malah guru Midori nantinya yang menggambar untuknya. Dan setelah pulang sekolah, dia malah tidur nyenyak kecapean. Memang hal-hal aneh Shinchan ini tidak kita lakukan di waktu kecil. Harusnya
Tapi mengeluh soal sarapan, lupa hal penting pas mau berangkat sekolah, mencoret-coret buku di waktu pelajaran, belajar menggambar, mengusili teman-teman di sekolah, capek dari sekolah dan langsung tertidur, semuanya kita rasakan dulu. Dan entah mengapa, mengingatnya terasa sangat indah. Di episode selanjutnya, Shinchan melihat anak kecil yang membujuk ibunya membeli sepeda. Shinchan yang pengen juga jadi membujuk ibunya untuk beli sepeda juga. Tapi sayangnya dia gagal. Entah kenapa orang-orang itu mudah sekali meminta ke ibu mereka. Dan Shinchan sebagai Shinchan melakukan hal-hal aneh di sini agar mendapatkan yang dia inginkan. Yang akhirnya berhasil membujuk ibunya. Tapi ketika dia menggunakan sepedanya, dia yang sudah diperingatkan jangan ke jalan menurun, malah pergi ke sana dan menurun dengan kecepatan tinggi. Dan sebelum dia terjatuh, dia berhasil melompat dan sepedanya masuk ke dalam air. Ibunya mencari sepeda itu. Shinchan malah kabur karena sudah sore. Ibunya sebagai seorang ibu terus mencari karena dia takut Shinchan akan bersedih kalau saja itu tidak ditemukan. Dan pada akhirnya dia berhasil. Namun ketika sampai di rumah, Shinchan malah menonton Power Ranger di rumah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ngeselin memang, tapi itu juga yang kita lakukan dulu. Dan di episode ini juga Shinchan melakukan hal-hal aneh di sekolah dan nantinya dengan ayahnya. Ketika pulang ke rumah, Shinchan bernyanyi-nyanyi, tapi pas sampai pintu rumahnya ditutup. Karena tidak bisa masuk, ia mengucapkan selamat tinggal, bukan halo. Dia ingin masuk tapi tidak diperbolehkan sampai sore. Shinchan jadi panik karena dia harus menonton Action Mask, Power Ranger yang tadi. Dan bisa saja nanti dia kalah, walaupun kita tahu Power Ranger tidak mungkin kalah. Ini mirip sekali dengan bagaimana kita di waktu kecil diajari mengucapkan salam. Tiba-tiba suara TV menyala, Shinchan sudah ada di dalam. Namun Shinchan dibawa keluar dan ditanya oleh ibunya mengenai janji untuk pulang sebelum sore dan dia tidak boleh masuk ke dalam rumah. Shinchan seperti anak-anak pada umumnya pura-pura menangis, strategi yang seharusnya tidak pernah gagal. Tapi ternyata ibunya tahu soal ini. Tetangga mereka datang dan berbicara buruk soal ibunya. Ibunya keluar memarahinya dan mengusirnya. Shinchan dibawa ke dalam dan kepalanya dipukul. Singkat cerita, Shinchan terus-menerus mencari cara bagaimana caranya agar bisa tetap menonton TV, menonton Action Mask. Dan nantinya, tiba-tiba ternyata dia sudah pergi ke rumah nenek dan menontonnya di sana. Pada akhirnya, Shinchan selalu menang. Ketika makan siang, nasi Shinchan panas. Dia dengan ide briliannya menuangkan air dingin ke dalam nasi agar tidak panas. Namun, Kazama nantinya menghentikannya. Di sini, dia memaksa Kazama agar dia saja yang membawa semur sebagai tugasnya. Dan pada akhirnya Kazama menyetujuinya. Mereka terlambat kembali ke kelas, tapi dia malah menjatuhkan nasinya Masao. Dan ketika terjatuh, Shinchan malah memakan nasi itu. Masao bilang untuk mengumpulkan nasi yang masih bisa dimakan, Shinchan malah mengambilnya dengan sapu. Dan ketika Masao melarangnya, malah tersandung panci dan sumur tumpah ke atas nasi itu. Dan semuanya menjadi kacau. Makanan mereka menjadi nasi semur ala Prancis dan susu mereka menjadi genangan susu ala Prancis. Dan semuanya gara-gara Shinchan. Nantinya, Shinchan ketahuan sakit gigi karena gigi berlubang. Ia dibawa ke dokter gigi, tapi dia dibohongi pergi mengajaknya berbelanja agar dia mau. Shinchan yang pintar, sadar dan kabur. Namun nantinya Shinchan berhasil diajak dengan trik-trik yang hanya berlaku ke Shinchan, bahwa nantinya akan banyak cewek-cewek cantik di dokter gigi itu. Semua ini kita rasakan dulu. Kita belajar tentang mengucapkan salam, selalu mencari tahu bagaimana cara melanggar aturan, dan pada akhirnya Shinchan ataupun kita sebagai anak-anak akan selalu menang, atau setidaknya mengira diri sendiri menang. Nostalgia adalah perasaan yang sangat indah. Dia berasal dari kata nostos yang berarti kembali ke rumah, dan algia yang berarti kerinduan. Yang membuat nostalgia adalah kerinduan untuk kembali ke rumah. Sebuah definisi yang sangat indah dalam menjelaskan perasaan ini. Nostalgia ini terjadi pada setiap orang, semacam fantasi yang kita alami dalam kepala kita. Ingatan masa lalu yang terasa begitu indah, membuat kita selalu tersenyum ketika merasakannya. Secara psikologis, memang nostalgia dapat meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Studi oleh Sedekides dan Wishart pada tahun 2006 menjelaskan ini dengan mengatakan bahwa nostalgia dapat membantu meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan bahkan memberikan perasaan memiliki makna dalam hidup. Kita mengingat momen-momen di mana kita merasa aman, bahagia, dan terhubung dengan orang lain. Routledge dan kawan-kawannya juga menjelaskan bahwa ini bisa menjadi mekanisme pertahanan psikologis kita untuk menghadapi kesulitan hidup, baik itu stres, kesepian, dan ketidakpastian. Karena entah mengapa kita merasa lebih kuat dengan nostalgia ini. Secara neuroscience, ini dapat dijelaskan dengan bagaimana hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab atas memori kita, bekerja sama dengan korteks prefrontal medial untuk menghidupkan kembali pengalaman emosional dari masa lalu. Dan ketika kita merasakannya, neurotransmitter yang merilis perasaan senang muncul, mau itu dopamin atau oksitosin. Dan pelompatan waktu ini sangat didukung oleh otak kita yang menciptakan sensasi seolah-olah
seolah-olah kita benar-benar kembali ke momen tersebut. Nah, ketika kita melihat Shinchan kembali, bukan hanya karena dulu kita menontonnya, yang secara langsung menghidupkan kembali ritual masa kecil kita, dia juga adalah representasi dari pola pikir kita di waktu kecil yang masih anak-anak polos dan kreatif, menangis pura-pura untuk mendapatkan sesuatu, mencari jalan keluar untuk tetap bisa menonton TV, menyelesaikan masalah dengan cara brilian, semuanya tampak masuk akal dulu. Dan mengingat semuanya membuat kita merasa bahwa dulu hidup memang lebih sederhana, dan mungkin karena itu kita merasa lebih bahagia. Namun, apakah ini memang selalu memberikan kita kebahagiaan? Apakah kita jika berandai-andai dan hidup kembali ke masa kecil kita akan melakukannya? Apakah kita akan lebih memilih untuk hidup di dunia itu daripada di dunia ini? Dunia yang penuh dengan kesederhanaan dan kebahagiaan. Shinchan memiliki jawabannya. Salah satu film Shinchan dengan cerita terbaik adalah Crayon Shinchan, Freshness That Invites Storm, The Adult Empire Strikes Back, yang rilis pada tahun 2001 dan film ke-9 dari series Shinchan, di mana judulnya adalah referensi dari The Empire Strikes Back dari Star Wars. Kesamaannya dengan Star Wars dijelaskan dengan di mana ada pihak yang merasa bahwa mereka memiliki sesuatu dan mencoba untuk mengambil kembali apa yang mereka anggap adalah milik mereka. Dalam konteks Shinchan, itu adalah orang dewasa yang ingin mencoba merebut kembali kebahagiaan mereka di masa lalu yang mereka rasakan dari nostalgia mereka, mirip-mirip dengan yang kita rasakan sekarang. Ceritanya seperti ini. Sebuah museum abad ke-20 baru saja dibuka di Kasukabe yang mirip-mirip seperti World Expo tahun 1970 yang menunjukkan bagaimana optimisme Jepang terhadap perkembangan teknologi dan masa depan umat manusia setelah Perang Dunia Kedua. Ini adalah pameran kultural yang menampilkan budaya, mainan, makanan, dan segala hal ikonik dari era Showa di Jepang, khususnya tahun 60-an hingga 70-an. Pameran ini sangat cemerlang sampai-sampai menarik perhatian orang dewasa yang mengunjungi tempat tersebut, termasuk keluarga Shinchan. Namun di balik gemerlapnya nostalgia ini, nantinya terungkap bahwa pesta budaya ini adalah bagian dari rencana kelompok Yesterday Once More atau Iesutadei Wansumoa yang dipimpin oleh Ken dan Chaco yang ternyata telah merencanakan sesuatu yang mencurigakan, yaitu menghilangkan bau abad ke-21 dan tinggal di abad ke-20, di mana rencana mereka dimulai di malam hari. Mereka menghipnotis para orang dewasa untuk melupakan kehidupan mereka saat ini dan kembali terjebak ke dalam kenangan masa kecil mereka yang indah. Mereka ingin menciptakan utopia bagi orang dewasa, tempat di mana mereka bisa melarikan diri dari realita kehidupan modern yang rumit, penuh dengan stres dan menyedihkan, dan kembali ke masa lalu yang lebih menyenangkan. Seolah-olah seperti bagaimana kita mungkin saja bisa kembali ke masa anak-anak menonton TV di pagi hari Minggu. Paginya, ibu dan ayah Shinchan telah berubah menjadi sosok yang kasar, kekanak-kanakan, dan tidak bertanggung jawab. Seolah-olah mereka kembali menjadi anak-anak. Shinchan pergi membawa Himawari, adiknya, ke taman kanak-kanak. Tapi di sana ternyata semua orang dewasa, termasuk guru-gurunya, bersikap seperti anak kecil. Tiba-tiba, truk-truk misterius membawa orang dewasa ini ke tempat di mana hanya abad ke-20 yang eksis. Shinchan dan teman-temannya berkumpul di rumahnya untuk mendiskusikan ini, dan mereka sadar bahwa mereka tidak hanya harus hidup tanpa orang tua, tapi harus menonton hal-hal yang kembali ke abad 20. Nantinya muncul lagi truk-truk untuk membawa mereka bertemu dengan orang tua mereka kembali. Tapi Shinchan dan teman-temannya sadar itu adalah jebakan, jadi mereka lari. Kalau kita mencoba untuk mencari tahu, kita akan menemukan bahwa abad ke-20 bagi Jepang adalah abad yang sangat indah, penuh dengan impian masa depan yang utopis. George Steiner dalam karyanya Nostalgia for the Absolute berpendapat bahwa dalam masyarakat modern terdapat rasa lapar akan mitos, akan narasi yang menyeluruh dan utuh. Sebagai akibat dari menurunnya pengaruh moral yang terorganisir, kekosongan yang ditinggalkan oleh degradasi nilai membuat orang mencari sistem kepercayaan alternatif seperti ideologi politik atau gerakan spiritual untuk memenuhi hasrat mereka akan kebenaran mutlak atau makna dalam hidup. Inilah yang mungkin terjadi dengan para orang dewasa di film ini. Tokyo di era Showa, era di mana orang-orang cerdas mempersatukan dan mengharmonisasikan negara, adalah era yang sangat indah, setidaknya dalam nostalgia mereka. Pasca Perang Dunia Kedua, Jepang menolak untuk terpuruk dalam kekalahan dan malah menatap masa depan dengan visi baru yang disebut dengan Shin Nihon, atau kalau kita terjemahkan, Jepang baru.
di mana mereka ingin kembali memimpin dunia, bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pembangunan dan pendidikan. Reformasi besar-besaran terjadi di sektor pendidikan, dipimpin oleh Araki Showaburo, membawa filsafat barat ke dalam kurikulum Jepang tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional. Guru-guru dan profesor terbaik dari Amerika dan Eropa didatangkan, sementara generasi muda Jepang dikirim ke luar negeri untuk menyerap ilmu dari negara-negara maju. Sejak 1955 hingga 1973, Jepang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 9% per tahun, yang dikenal dengan Kodo Keizai Seicho atau pertumbuhan ekonomi tinggi, di mana Jepang menjadi kekuatan industri terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, di mana dalam industri otomotif, baja, elektronik, dan petrokimia berkembang pesat dan bahkan standar hidup meningkat 3 kali lipat dalam waktu kurang dari 2 dekade. Jumlah siswa yang bersekolah meningkat 80% dari 15 juta hingga 27 juta. Hampir 99,98% anak muda menyelesaikan pendidikan wajib dan lebih dari 94,2% melanjutkan ke sekolah menengah atas non-wajib, dan mereka selalu konsisten menempati posisi teratas dalam berbagai ujian internasional. Namun, keemasan ini tidak berlangsung selamanya. Pada awal 1990-an, Jepang mengalami krisis ekonomi terbesar dalam sejarahnya yang dikenal sebagai Ushinawa Retajunan atau dekade yang hilang, di mana gelembung ekonomi yang dibangun selama tahun 1980-an meledak yang menciptakan saham anjlok dan harga aset runtuh. Bank-bank dan perusahaan besar bangkrut, meninggalkan utang besar yang menghambat pertumbuhan ekonomi selama lebih dari 1 dekade, dan generasi muda yang tumbuh dengan optimisme pada tahun 1960 sampai 80 tiba-tiba mengalami masa depan yang tidak pasti, di mana peluang mereka untuk meraih impian terlihat seperti ketidakmungkinan. Sesuai dengan George Steiner, mereka yang sudah kehilangan akan masa depan mulai memudar, dan mereka membutuhkan narasi baru, sebuah nostalgia ke era tersebut, dan film Shinchan menunjukkan ini dengan sempurna. Bagaimana masyarakat yang telah merasakan keemasan bisa begitu enggan untuk menerima kenyataan bahwa masa lalu sudah berlalu. Seperti halnya Ken dan Chako dalam film tersebut, banyak orang dewasa di Jepang yang ingin kembali ke masa di mana impian mereka tentang Jepang yang utopis masih terasa nyata. Namun, kenyataan tetaplah kenyataan. Masa lalu adalah bagian dari sejarah, bukan tempat untuk hidup. Sebagai orang dewasa, kita merasakan hal yang sama. Kerinduan akan masa di mana tidak perlu khawatir tentang uang atau tanggung jawab berat. Tidak ada kecemasan terhadap masa depan, dan kita merasa seolah-olah ingin kembali ke era itu. Dan mungkin saja akan mengorbankan era ini untuk kembali ke dunia yang hilang itu. Kita melihat ke belakang, mencari kenyamanan dalam kenangan masa kecil kita. Seperti orang Jepang yang merasa bahwa dunia modern semakin kompleks dan penuh tekanan, kita pun menghadapi tanggung jawab, ekspektasi, dan ketidakpastian yang membuat kita lelah. Kita merindukan masa kecil, di mana satu-satunya masalah adalah pekerjaan rumah atau disuruh membawa barang ke sekolah, tapi lupa mengatakannya ke ibu sampai sebelum kita berangkat sekolah. Sama seperti Jepang yang pernah merasa bahwa ekonominya tak terkalahkan. Dulu kita selalu merasa bahwa ada orang yang menjaga kita, orang tua, guru, atau keluarga. Sekarang kita sadar bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menjamin masa depan kita. Seperti Jepang yang mengenang abad ke-20 sebagai era emas, kita melihat masa kecil kita sebagai masa paling bahagia dalam hidup. Tapi apakah memang benar seperti itu? Kalau kita mencoba untuk mengingat kembali, bukankah dulu juga kita sering menangis karena hal-hal sepele, sering merasa bosan, dan sering ingin merasa cepat dewasa? Karena bagaimanapun Shinchan juga merasakan hal yang sama. Dia selalu harus mengikuti perintah orang dewasa. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Dia tidak dianggap serius, harus menghadapi sekolah dan aturan yang membosankan. Dan dia juga tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Di matanya, justru menjadi dewasa berarti bebas, bisa melakukan hal-hal yang ia inginkan, dan bisa mengontrol kehidupannya sendiri. Pada akhirnya, Shinchan dan teman-temannya akhirnya masuk sendiri ke wilayah abad ke-20 ini. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan ayahnya, dan di situ terlihat bagaimana ayahnya mengalami kembali masa kecilnya, merasakan nostalgia dengan sepenuhnya. Semua kebahagiaan, semua emosi, semua kesederhanaan, semua dirasakan kembali. Di sini Shinchan menyadarkannya untuk kembali ke kenyataannya. Memang nostalgia membawa kita ke masa yang indah, masa yang penuh dengan kesederhanaan. Tidak ada pekerjaan, tidak ada tanggung jawab, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Dan benar bahwa semakin bertambahnya usia, kesulitan akan semakin banyak bermunculan.
depan. Namun, semua kesulitan itulah yang membawakan dan memberikan Hiroshi, ayah Shinchan, keluarga yang ia cintai. Nantinya, Shinchan dan teman-temannya terus-menerus mencoba menghentikan rencana jahat dari Ken dan Chako dengan menyelamatkan anggota keluarga mereka satu persatu. Dulu, pada abad ke-17, nostalgia bukanlah sesuatu yang kita anggap seperti sekarang, sesuatu yang indah, tapi justru dianggap sebagai penyakit yang dapat disembuhkan, sama seperti flu. Johannes Hofer, seorang dokter di Swiss pada masa itu, percaya bahwa opium, terapi lintah, dan perjalanan ke pegunungan Alpen Swiss dapat mengatasi gejala nostalgia. Dia menyelidiki beberapa korban pertama dari yang dianggap penyakit baru ini merupakan para pengungsi abad ke-17, para mahasiswa yang cinta kebebasan dari Republik Berne, para pekerja dan pelayan yang bekerja di Prancis dan Jerman, serta prajurit Swiss yang berperang di luar negeri. Mereka semua terlihat merindukan sesuatu yang lebih indah, masa lalu yang lebih sederhana, dan mungkin saja lebih bahagia. Kembali ke film ini, nostalgia menjadi begitu kuat hingga orang dewasa kehilangan kemampuannya untuk hidup di masa kini. Mereka lupa bahwa dunia itu sudah berlalu dan tidak bisa benar-benar dihidupkan kembali. Padahal kalau kita melihat cara manusia mengingat masa lalu, ingatan kita sebenarnya sangat selektif. Kita cenderung mengingat hal-hal indah tapi melupakan kesulitan yang juga ada di masa lalu itu. Kita mengidealkan masa lalu seakan-akan itu adalah masa yang sempurna. Kita terjebak dalam nostalgia dan tidak tahu bagaimana caranya untuk menikmati atau membangun masa depan. Nantinya, di akhir film, ada seekor merpati yang datang melindungi keluarganya di dekat Ken dan Chako, dan ini membuat mereka pada akhirnya sadar. Pemandangan sederhana ini membuat mereka mengakhiri rencana ini dan kembali menghidupi kenyataan. Mereka yang selama ini ingin mempertahankan masa lalu dan menolak perubahan akhirnya melihat makhluk hidup yang menghargai masa kini dan berusaha melindungi generasi setelahnya. Mereka sadar bahwa kehidupan tidaklah berhenti hanya karena sesuatu telah berubah. Mereka sadar bahwa hidup bukan hanya tentang masa lalu, tapi perjalanan menuju ke masa depan. Ini menunjukkan kepada mereka dan juga kepada kita bahwa dunia terus-menerus akan berubah dan akan selalu berubah, dan itu bukanlah hal yang buruk. Jika seekor burung saja tetap berjuang untuk bertahan hidup dan melindungi anak-anaknya di dunia modern, kenapa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama? Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Nostalgia memanglah indah dan bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi kita tidak bisa hidup di dalamnya selamanya. Masa depan selalu menunggu, dan yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menghargai masa lalu sambil tetap maju ke depan. Kita mungkin tidak bisa kembali menjadi anak-anak, tapi cara berpikir anak-anak tidak harus kita hilangkan dalam kehidupan dewasa kita. Kalau itu adalah hal yang kita rindukan dalam nostalgia kita tetap bisa tetap penasaran, menikmati hal-hal kecil, tidak takut mencoba sesuatu yang baru, sama seperti Shinchan. Mungkin memang sekarang semuanya lebih kompleks dari dulunya, tapi bukan berarti kita tidak bisa tetap menikmati kesederhanaan yang kita rasakan dulunya. Bukan berarti kita tidak bisa bangun pagi dan menonton TV di hari Minggu sampai kita lelah. Bukan berarti kita tidak bisa berlari-lari atau menaiki sepeda seperti kita dulunya. Mari bernostalgia, bukan untuk hidup kembali ke zamannya, tapi mengingat kembali apa hal sederhana yang bisa membuat kita menjalani hidup dengan bahagia. Terima kasih.